Sepertinya kalau tadi kita sudah membahas tentang vaksin kloter 2 tiba di Solo dan bagaimana pemanfaatannya dan juga seperti apa sasarannya yang mulai disebarkan ke nakes dan sudah dilengkapi oleh laporan dari rekan Rianto Puji Santoso. Kemudian kali ini ada update terbaru nih terkait kedatangan vaksin. Sebelumnya saya akan terhubung dulu dengan rekan Rian yang sudah siap. Apakah sudah siap? Halo? Halo. Mas Rian, tentang update kejadian atau perjalanan vaksin yang sudah sampai ke Solo, ada update nggak? Kira-kira rangkaian perjalanannya seperti apa? Ya, baik. Tadi siang itu vaksin datang ke gudang farmasi di Kecamatan Lawean dan itu juga dengan pengawalan petugas kepolisian. Jadi memang vaksin ini datang dari Semarang, tadi kemudian dibawa ke Solo sekitar 2-3 jam, kemudian sampai ke Solo. Vaksin dosis 2 tahap pertama ini rencananya nanti sama seperti pertama, yakni jumlah dosisnya 10.620. Tapi kali ini Solo itu mendapatkan ada tambahan khusus, itu sekitar 880 dosis. Itu nanti yang dosis tambahan itu untuk 425 tenaga kesehatan yang baru atau belum mendapatkan vaksin pertama. Jadi untuk vaksin ini nanti akan ada 2 tahap. Tahap pertama dulu sudah dilakukan pada tanggal 14 Januari, di mana orang pertama yang disuntik di Solo itu adalah Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Itu jadi orang pertama yang disuntik vaksin di kota Solo. Kemudian nanti untuk tahap kedua ini rencananya akan didistribusikan pada 28 Januari. Itu tempat distribusinya sama, yakni di puskesmas dan juga rumah sakit yang telah ditunjuk. Seperti itu. Untuk saat ini berkaitan dengan data tenaga kesehatan itu yang terintegrasi dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Solo, itu totalnya ada 9.491 nakes yang rencananya akan divaksin. Kemudian yang diketahui sudah datang ke fasilitas kesehatan itu ada 8.403 tenaga kesehatan, dan yang divaksin ini ada 7.213. Kemudian juga ada nakes ini yang ditunda. Untuk vaksinasinya itu sekitar 465. Berkaitan dengan penundaan dan mungkin ada beberapa kriteria sendiri yang kita ketahui, seperti hipertensi, kemudian ada screening tersendiri, yaitu ketika vaksin itu akan datang ke meja screening juga, di screening apakah ini bisa atau tidak divaksin gitu. Jadi ketika nakes dianggap tidak lolos, maka vaksinasinya akan ditunda. Seperti misal tensinya tinggi, kemudian ada penyakit penyerta yang memang dianggap berbahaya ketika disuntikan vaksin. Seperti itu. Jadi sejauh ini baru nakes ya yang mendapat fasilitas vaksin ini? Ya, benar. Untuk tahap pertama ini vaksin untuk tenaga kesehatan. Nanti rencana tahap kedua untuk pelayanan publik seperti itu, Polri, kemudian TNI seperti itu. Jadi untuk ini namanya apa ya, penyebutannya dosis kedua bahasanya, bukan kloter ya, tapi dosis kedua untuk vaksin tahap pertama. Baik. Jadi kenapa tidak masyarakat dulu baru kemudian vaksin tahap kedua? Untuk nakes ini karena memang seperti diketahui kan beberapa waktu terakhir angka COVID di Solo sempat tinggi ya, dan sekarang kan sudah tembus 7.000-an, dan ketika saat ini rumah sakit penuh, kemudian kan nakes diprioritaskan karena mereka yang akan merawat. Ketika nakes nanti misalnya di akhir diberikan di vaksin akhir untuk antibodi atau kekebalan tubuhnya, otomatis jika nakes yang terpapar duluan dan yang merawat masyarakat siapa gitu kan. Artinya kemudian ini alasan dari pemerintah ya seperti itu, untuk diprioritaskan nakes dahulu karena memang untuk perawatan. Adakah informasi kapan kiranya vaksin untuk masyarakat atau publik? Vaksinasi ini akan digelar 3 tahap. Dari informasi yang saya dapatkan itu kan nanti masih sampai tahun Maret 2022. Jadi memang vaksinasi ini tidak bisa dilakukan sekali ya. Kalau dari wawancara yang sudah kita lakukan seperti itu, memang tidak bisa satu kali kemudian semua mendapatkan. Harus ada tahapan prioritas yang dilakukan. Seperti itu. Baik.
sekarang vaksinnya untuk sementara penyimpanannya di mana, Mas? Vaksin ini disimpan di UPT Farmasi, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, itu tempatnya di Kecamatan Laweyan. Baik, mungkin dari Mas Rian ada update lagi yang tadi belum disampaikan? Sudah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Rian untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.